Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Huda yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih berada di bulan suci Ramadan ini dan berada di penghujung Ramadan ini dengan selalu memanjatkan puji syukur kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan sampai 1 bulan penuh dan Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para atba'ut tabi'in dan sampai kepada kita semua selaku hambanya yang senantiasa taat dan patuh terhadap risalah yang dibawanya. Semoga mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 2 tanda ibadah Ramadan seseorang yang berhasil atau sukses. Sebetulnya banyak, namun pada kesempatan yang berbahagia ini hanya 2 saja yang dapat saya sampaikan. Dari setiap ibadah Ramadan yang kita tunaikan, tentu menginginkan ibadah kita yang tunaikan ini menjadi pribadi yang sukses dan berhasil menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 indikator hasil ibadah Ramadan yang kita tunaikan, yang kita laksanakan. Jika 2 indikator ini diperhatikan, maka insya Allah dengan izin Allah kehidupan kita pasca Ramadan akan menjadi kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Apa di antara indikator itu? Yang pertama, ibadah Ramadan dari mulai ibadah puasa kita, sholat kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita, qiyamul lail kita, semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka yang pertama Allah inginkan kita menghadirkan dimensi nilai pada sisi spiritual yang meningkat pasca Ramadan ini. Ibadah Ramadan bukan hanya sekedar menjadi ibadah ritual yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini saja, tapi yang Allah inginkan setelah Ramadan ada peningkatan yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kenapa bulan setelah Ramadan disebut bulan Syawal? Bulan Syawal adalah bulan peningkatan, atau artinya Syawal itu adalah peningkatan. Sementara sebelum Syawal itu Ramadan artinya pembakaran. Jemaah rahimakumullah, Ramadan ibarat kawah candra di muka. Kita diberikan training selama 1 bulan menghadirkan ibadah terbaik selama 1 bulan ini, maka nanti impactnya, nanti dampaknya itu bisa terlihat pasca Ramadan ini. Apa yang Allah inginkan pasca Ramadan?
menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut sebagai pribadi yang la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kunci atau rumus bahwa nilai spiritual seseorang itu meningkat pasca Ramadan, maka dia setiap detak, setiap detik dalam kehidupannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ukurannya? Dia sibuk dengan apa yang Allah perintahkan, dan dia sibuk meninggalkan apa yang Allah larangkan dalam kehidupannya. Karena itu bukti dari keseriusan dan keberhasilan daripada ibadah Ramadan yang kita tunaikan, yang wajib dipastikan kehadirannya. Ibadah puasa hakikatnya adalah ibadah yang secara zahir hanya Allah yang tahu tentang bagaimana kualitas ibadah kita. Maka apa hakikatnya dari ibadah puasa? Maka tumbuh sikap muraqabah. Apa sifat muraqabah itu? Sifat muraqabah adalah sikap merasa ditatap, sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia semakin warok, semakin hati-hati, semakin terjaga dari setiap langkah yang diharamkan dalam hidupnya. Dia makin hati-hati untuk memilih apapun dalam hidupnya. Ketika bekerja, maka orientasinya bukan besar dan kecilnya gajinya, tapi orientasinya tentang halal dan haramnya pekerjaan yang dijalankannya. Bukan tentang besar kecilnya pendapatan, tetapi tentang berkah dan tidaknya apa yang dikerjakan. Karena nilai spiritual dalam dirinya meningkat menjadi pribadi yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai yang pertama yang harus kita jaga. Maka orang ini akan disibukkan senantiasa bertobat, disibukkan memohon ampun kepada Allah. Kemudian sebelum berpisah dengan Ramadan, dia memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya. Karena siapakah orang yang paling rugi saat bertemu Ramadan? Jawabannya adalah orang yang saat berpisah dengan Ramadan sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba saat Ramadan ini. Dan setelah Ramadan ini dengan jalan terlalu menjaga, karena merasa diawasi, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga perbuatan baik kita, menjaga menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di setiap hari malam 10 terakhir Ramadan, di antaranya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyintai orang-orang yang senantiasa meminta maaf, dan kami memohon ya Allah, maafkanlah setiap kesalahanku. Itu doa kita baca karena kita menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di setiap Ramadan, bukan hanya malam termasuk siangnya. Jamaah tarawih rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhasil adalah dia yang secara dimensi sosial semakin meningkat dalam hidupnya. Jadi antara mahdoh dan gair mahdoh, ya, hubungan dengan Allah meningkat, hubungan dengan manusia atau ibadah sosialnya meningkat.
Itulah indikator yang kedua bahwa ibadah Ramadannya yang sukses, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat pribadinya dalam kepekaan terhadap sosial kepada sesama kita. Dia menjadi orang yang gemar berbuat baik kepada siapapun. Tangannya gemar berbagi, tubuhnya gemar memberi, bahkan dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Insyaallah jamaah semuanya pada hafal. Yang artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dan ingat, setiap apapun yang kita berikan, maka itu akan menjadi bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan, bukti kepatuhan, bukti ketaatan, bukti kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semakin kita beriman kepada Allah, maka semakin peka hati kita untuk berbagi kepada orang lain. Maka orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang gemar berbagi dan memberi. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dua indikator dari sekian banyak indikator yang ibadahnya sukses, yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, baik kepada Allah ataupun sesama makhluk Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan. La'allakum tuflihun. Ulaika humul muflihun. Kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.